Karena pernah ada produser mau bikin film dengan judul Kerawang Bekasi, tapi yang diekspos itu goyang kerawangnya. Terus pelacuran-pelacuran ke lorong-lorong gelap, atau kemudian kita mojok di kamar seharian melamun, karena justru harus ditemui. Peristiwa itu harus kita temui, dan Hairil yang seperti itu. Terus ini ada sebagian yang bilang Hairil to nature, perlente, ada yang bilang urakan dekil gitu ya. Halo Sobat Baca, hal hebat yang dimiliki seorang seniman, seorang sastrawan, ialah mampu membangun silogisme zaman. Untuk itulah mengapa seorang Chairil Anwar dikenang oleh bangsa Indonesia. Pada tahun ini merupakan genap 100 tahun Chairil Anwar. Dia lahir pada 26 Juli 1922, yang berarti tahun ini merupakan 100 tahun. Nah, kita sudah sedang menyambangi putri sematawayang dari Bapak almarhum Chairil Anwar, yakni Ibu Eva Wani Alisa Chairil Anwar. Halo, saya Eva, putrinya Chairil Anwar. Walaupun saya tidak mengenal secara pribadi karena saya terlalu kecil waktu ditinggal, baru 1 tahun 10 bulan, tapi saya banyak tahu masalah Chairil Anwar. Maaf, saya sebut Chairil Anwar saja karena itu kehendak almarhum. Dia merasa masih terlalu muda untuk dipanggil Bapak, dan bilang ke ibu saya, nanti Eva manggil saya Chairil aja, karena saya masih muda gitu. Nah, Sobat Baca, hadir juga di tengah-tengah kita seorang sastrawan muda, yakni Nisa Rengganis. Halo Sobat Baca, saya Nisa Rengganis. Senang sekali sesi perdana kami berkunjung ke rumah Ibu Eva Wani. Saya memanggilnya Ibu Eva, yang cantik sekali, modis banget. Nanti kita akan ngobrol terutama membaca atau mengenang 100 tahun Chairil Anwar. Dan bagi saya sendiri, bagi generasi muda itu masih sangat relevan ya. Bagaimana semangat Chairil masih relevan untuk teman-teman sastrawan khususnya sampai hari ini. Baik, Sobat Baca, jadi banyak hal orang mempertanyakan bagaimana Chairil semasa hidupnya. Biografi beliau almarhum cukup banyak yang mengulas, tapi dalam sesi kali ini, dalam sesi perdana ya Kuat Baca, karena ini merupakan program perdana kuatbaca.com, seperti itu, kita menjajaki dari si tuan sastrawan ini. Ya, Ibu Eva, kita ada pertanyaan paling mendasar. Silakan. Bagaimana perasaan Ibu sebagai putri Chairil Anwar? Oke. Apapun pasti saya bangga dengan ayah saya Chairil Anwar. Dalam usia yang masih sangat muda, memang untuk sajaknya memang tidak produktif ya, dari produktivitasnya tidak banyak, tapi insya Allah dari kualitasnya sampai 100 tahun ini masih dikenang, masih menggaung ya di negara Indonesia maupun di mancanegara. Banyak sekali sudah diterjemahkan di Jepang, di mana ya, banyak sekali, dan juga bukunya sudah dijual di luar negeri dalam bahasa Inggris gitu. Dalam rupiah, dalam dolar Amerika, dalam euro dan pound sterling. Ya, alhamdulillah meninggalkan nama baik sampai kemudian saya terus terang saya tidak menurun untuk bakatnya sama sekali. Saya ditempatkan oleh Allah, saya di bidang hukum,
mungkin Allah mau tahu dengan di bidang hukum saya memprotek ayah saya kalau ada penyalahgunaan karena pernah ada produser mau bikin film dengan judul Kerawang Bekasi, tapi yang diekspos itu goyang Kerawangnya. Terus pelacuran-pelacuran. Saat itu Pak Johardin yang dirjen di Departemen Penerangan. Saya mampir ke Pak Johardin, saya kok nggak setuju, lihat aja sinopsisnya begini. Oh ya udah, kita cut aja gitu. Akhirnya nih, antara lain itulah yang saya bilang saya jadi saya bisa memprotek dari bidang hukum gitu. Sastrawan Chairil Anwar mewariskan karya yang sampai hari ini terus bergulir ya. Betul. Jadi karyanya direproduksi sedemikian rupa dan secara keekonomian memang terus mengalir kepada keluarganya ya, seperti itu ya. Iya. Cuma tadi ada satu hal yang menarik ketika Ibu melakukan somasi terhadap seorang produser yang membuat film dengan judul Kerawang Bekasi dan itu melenceng dari makna Kerawang Bekasi yang dimaksud Kerawang Bekasi Chairil. itu kan sajak perjuangan. Jadi pakai seks. Gitu. Itu udah lama sekali zamannya Pak Johardin sebagai dirjennya. Terus udah pernah kemarin ini juga ada orang bule ya tapi Jakarta sini menerbitkan buku yang tadi saya bilang dijual dengan beberapa mata uang. Dia bilang ke saya bahwa saya tidak jual, dia bilang buku ini just forgive dan ini aja. Oh iya. Jadi dia nggak mau bayar royalti deh ke saya waktu itu. Oh iya, padahal buku itu udah saya pegang dan saya sudah punya bukti transfer Amex gitu. Melalui Amex saya udah karena anaknya adik saya. Terus saya bilang, oke, just merchandise gitu aja. Oh iya, oke. Nah, saya bilang, ini bukunya, ini bukti transfernya. Nggak bisa bilang apa-apa. Kaget kan dia, kaget. Sekarang mau bagaimana? Mau dibayar atau saya somasi? Saya bilang, saya somasi, saya pakai lawyer yang terkenal dong. Saya bilang, saya nggak akan kan, gitu. Saya kenalan. Ibu Eva kan tidak melanjutkan jalur kesusastraan ya, tapi Ibu Eva menempuh jalur yang sangat berbeda tadi hukum ya. Tapi ada putri Ibu yang putri menurut saya baru kemarin nggak ada tanggal 13 besok 40 harinya. Pak Fadli kenal deh Pak Fadli. Waktu itu pernah ada pembacaan puisi di Jogja. Pak Fadli bilang, Uni, itu kan ternyata anaknya Uni ya yang jadi MC-nya gitu. Oh iya, saya bilang, ya Bung Fadli kemarin kan baru meninggal, kemarin waktu saya teleponan baru meninggal 4, aduh ini gitulah. Saya pelukis ya. Kemudian enggak, yang pelukis suaminya, dia nyenilai gitu, bikin sajak, bikin buku. Ini juga ingin udah ngomong sama Gramedia mau menerbitkan bukunya gitu. Anak saya yang kedua notaris, anak saya yang ketiga fotografer. Berapa tahun yang lalu dia sebagai fotografer 10 besar dunia gitu. Tapi pendiam, laki-laki pendiam, nggak kayak saya, comel kayak bapak, kayak bapaknya. Ibu, Chairil Anwar kan memberikan inspirasi yang besar bagi rakyat Indonesia dari masa perjuangan, masa kritis bangsa ini, entah di krisis tahun 80 ketika minyak sudah tidak lagi ini, kemudian krisis 98, kemudian hari-hari ini juga menjadi semangat. Nah, pertanyaan masyarakat itu begini, bagaimana Chairil menginspirasi bagi ibu dan keluarga sendiri? Begini, menurut ibu saya, Chairil Anwar itu suka membaca. Terus menguasai beberapa bahasa. Kemudian berdasarkan itu barangkali jadi
pengetahuan, makanya dia kan bacanya apa Marsman apalagi gitu. Sampai ada yang pendapat bahwa Hairil itu saduran gitu. Ibu saya bilang nggak mungkin Hairil itu menjiplak apa-apa, nggak mungkin orang kayak Hairil mau begitu, karena dia baca terus itu ya, misalnya Marsman terus apa lagi gitu, karena baca terus jadi dia dikuasai apa ya, dipengaruhi, terpengaruh, jadi sepertinya, jadi seperti dia kayak jiplak. Kalau ibu saya bilang nggak mungkin Hairil mau jiplak gitu. Nah, tetapi ini menarik, Sobat Baca. Kita tanya kepada sastrawan muda kita, Nisa Rengganis. Sebenarnya proses kreatif yang ditularkan oleh karya-karya Hairil Anwar itu seperti apa, Mbak Nisa? Oke, ini seru banget nih. Bu Eva mengulik dari sisi pribadi ya, yang dekat dengan Hairil gitu. Dan saya bisa melihat bahkan tidak sempat bertemu, tapi kenapa Hairil terus dibicarakan bahkan di semua daerah. Jadi semua daerah kemarin itu merayakan, Bunda. Merayakan 100 tahun Hairil Anwar. Dan semua bisa mengambil dari banyak sisi. Kalau saya pribadi, saya bisa melihat keterpengaruhan saya terhadap karya-karya Hairil. Saya juga menulis puisi, bahkan ada 3 puisi Bunda yang Nisa tulis untuk Hairil. Salah satunya puisi judul Malam Hairil, kemudian puisi untuk Tuan Penyair, dan satunya yang mengenang Hairil. Jadi semangat belajar Hairil tadi sudah disampaikan Bu Eva gitu. Hairil tidak menyelesaikan sekolah sampai di usia 15 tahun. Iya, sampai kelas 2 Milu itu SMP. Kelas 2 SMP, tapi Hairil giat membaca bahkan buku-buku karya sastra dunia, dan tadi sepakat ya, banyak keterpengaruhan dalam sajak-sajak Hairil karena apa yang kita baca itu otomatis akan mempengaruhi apa yang kita tulis gitu. Jadi kalau saya lihat, saya melihat ada semangat yang perlu ditiru oleh generasi muda, terutama dalam proses kreatif menulis. Bahkan seorang yang tidak selesai dalam masa studi, tapi ketika dia punya keuletan, kesungguhan dalam membaca, dia berhasil secara otodidak ya, meramu bahan bacaannya untuk menjadi satu tulisan, dan terbukti Hairil di usia 15 tahun bilang saya ingin menjadi seniman, dan sampai hari ini Hairil 100 tahun lagi, dan semoga sampai 1000 tahun lagi seperti salah satu puisinya, aku ingin hidup 1001 tahun lagi. Dan kelihatannya sajak-sajak Hairil itu sampai menggambarkan untuk future ya, untuk ke depan. Future-nya. Nah, kita kembali ke sastrawan muda. Ini gimana sih menginspirasi Mbak Nisa deh pengalaman dalam membaca karya Hairil, kemudian menginternalisasi itu ke karyanya Mbak Nisa? Iya, oke. Menarik ya, puisi Hairil tuh banyak sekali yang terkenang. Senja di Pelabuhan Kecil, itu sangat dalam ya, bagaimana ada kehampaan ya terhadap perempuan yang dia cintai misalnya. Kemudian tidak hanya bicara puisi cinta, jadi saya tidak sepakat ketika bilang Hairil, kalau soal patah hati dan jatuh cinta belajarlah kepada Hairil. Jadi ada semacam anekdot seperti itu Bu, di pergumulan teman-teman sastra gitu. Kalau mau belajar soal jatuh cinta dan patah hati, bergurulah pada Hairil. Tapi saya kira Hairil tidak hanya canggih dalam menulis puisi cinta atau patah hati, tapi Hairil juga intens puisi-puisi soal kemerdekaan, puisi yang penuh semangat revolusi saat itu, bagaimana dia menulis puisi yang sangat kritis terhadap Bung Karno, persetujuan dengan Bung Karno, kemudian puisi Karawang Bekasi yang sangat membakar, itu saya baca di masa SD dan jadi salah satu puisi wajib ketika lomba-lomba baca puisi gitu. Kemudian Pangeran Diponegoro, bagaimana ada ketertarikan tersendiri Hairil terhadap Pangeran Diponegoro sampai kemudian dia menulis puisi Pangeran Diponegoro. Selain puisi-puisi tema politik juga saya lihat Hairil ini seorang teman yang asik, artinya dia punya banyak teman dari lintas disiplin. Misalnya dia membuat satu puisi untuk Avandi, ya pelukis yang sahabat Hairil juga, dan keintiman ini ternyata bisa menghasilkan satu karya. Nah,
kalau saya pribadi akhirnya kita nih nulis puisi nggak perlu berimajinasi jauh, hal-hal dari yang paling dekat, dari hal yang paling kita temui. Hairil bolak-balik naik kereta, kemudian dia menulis satu puisi yang sangat bagus di kereta. Kemudian Hairil jatuh cinta pada Ida misalnya, dan Ida ini versi perempuan Hairil ya, di salah satu pertunjukan perempuan Hairil, Ida ini salah satu perempuan yang agak sulit didapatkan hatinya oleh Hairil karena dia seorang aktivis juga dan sebenarnya teman satu komunitas gitu, satu gerakan dengan Hairil, sampai ada satu parafrase yang menarik gitu, aku ingin merdeka dari segala, juga dari Ida gitu. Saking gue, gila gue baperan banget gitu ya, gue pengen melepaskan diri karena aku merasa tidak merdeka karena terlalu mencintai Ida gitu. Itu kan hal yang dekat ya, artinya lu ya ketika nulis puisi cinta even semenye pun gitu, karena semua orang pasti ya bersentuhan dengan aku pun pernah jatuh cinta, ya kan? Bagaimana kemudian kejatuh cintaan itu bisa menjadi spirit untuk menulis. Kemudian patah hati pasti semua dialami. Artinya saya kira ini yang menjadi penting. Kepenyairan Hairil berangkat dari perjumpaan-perjumpaan dirinya terhadap peristiwa. Dia tidak perlu mencari-cari atau mengada-adakan tema ya, karena dia langsung persinggungan dia dengan politik, dengan percintaan, dengan kepatah hatian, kehampaan, kehilangan, itu kemudian dimanifestasikan menjadi sebuah karya yang sangat bagus dan layak dikenang sampai hari ini. Selain itu, saya tambahkan Senja di Pelabuhan Kecil untuk buat Sri Ayati. Ibu Sri Ayati itu waktu itu ada acara di Habibie Center. Saya juga pembicara, ikut pembicara. Terus ada seseorang, Mbak Eva, kan Bu Sri Ayati masih ada. Di mana? Saya samperin di Santa Jakarta Selatan, Kebayoran. Saya samperin terus, aduh Eva ini udah sepuh, cantik. Terus, aduh saya senang sekali gitu kan Eva. Aduh Eva, ibu kamu kok berani banget sih kawin sama Hairil? Kok mau sih kawin sama Hairil? Untung kamu dibesarkan di lingkungan ibu, jadi kamu berhasil, kata dia gitu ya, kata ibu itu. Gini dulu Hairil tuh sering ke rumah saya, dia duduk di bawah sini, saya pakai housecoat, daster lah ya. Terus dia pegang, aduh ini sutra ya gitu, norannya. Terus ternyata Hairil lu senang sama saya nggak tahu. Dan saat itu saya sudah tunangan dengan dokter di Malang, gitu. Terus waktu Hairil meninggal, ada yang ngasih sajaknya Senja di Pelabuhan Kecil itu. Ya Allah, selama ini saya nggak tahu, aduh kasihan deh, bertepuk sebelah tangan. Gitu. Jadi ya menarik ya Bu, Hairil bahkan sangat berani untuk mengungkapkan perasaannya di puisi yang langsung dialamatkan gitu kepada Sri Ayati. Kemudian ada untuk Nyonya untuk Ida, untuk Gadis Mirat kan? Gadis Mirat ya. Iya, artinya ada satu keberanian, dan ini sih menurutku jadi sisi yang menarik ya. Artinya sejujur itu, senatural itu. Tidak lagi kemudian misalnya kalau sekarang kayaknya agak jarang misalnya menemukan ini puisi langsung dialamatkan kepada seseorang gitu. Bahkan kepada betinanya Afandi. Dan puisi itu ditujukan untuk Afandi gitu. Jadi banyak puisi-puisi Hairil yang langsung disematkan kepada nama-nama, dan itu juga artinya saya melihat ada keintiman tersendiri ya Hairil dengan orang itu yang kemudian orang per orang ya. Orang per orang, dan itu jadi sebenarnya sangat bisa diadopsi untuk teman-teman penulis hari ini gitu, karena sebenarnya tema puisi itu sangat dekat. Saya berusaha tadi pagi kami ngobrol ya dengan Bu Eva gitu. Ini jadi satu pengalaman yang asik gitu, dan kedekatan, keakraban ini, kegembiraan ini bisa jadi salah satu puisi yang nanti pasti punya tenaga gitu, punya energi. Artinya udah nggak musim deh sekarang nyari puisi sampai
ke lorong-lorong gelap, atau kemudian kita mojok di kamar seharian melamun, karena justru harus ditemui. Peristiwa itu harus kita temui, dan Hairil yang seperti itu. Harus realis. Harus realis. Tapi sobat baca, banyak hal yang beliau ini ingatannya masih sangat tajam. Jadi setiap detail perkara itu beliau ini ceritakan gitu. Kayak misalkan tadi duren, ternyata dulu Pondok Gede terkenal dengan durennya gitu. Nah, sekarang sih terkenal dengan perumahannya ya. Dengan duda kerennya. Bohong bercanda. Contohnya, bercandanya begini. Bercanda. Bu Eva. Saya suka bilang, saya nggak bilang bercanda. Saya kalau WA, aduh maaf ya, saya berjanda nih, berjanda. Bukan berjanda. Pura-pura typo, padahal beneran. Bu Eva, baca puisi dong. Kenapa? Baca puisi. Nah. Apa ya? Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Walaupun sekarang udah 100 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan 1000 tahun itu bukan hidupnya, tapi sajaknya masih menggema di negara kita tercinta Indonesia. Ya, jadi tadi yang disebut oleh Bu Eva bahwa karya Hairil itu futuristik. Ya, contohnya adalah ketika ia mengatakan 1000 tahun lagi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ternyata itu menjadi atmosfer bahwa karya-karyanya lah yang hidup, bukan jasadnya. Seperti itu ya. Ya. Begitu Mbak Nisa ya? Iya. Katanya kan verba volant scripta manem. Itu ada satu peribahasa yang bilang ketika kita bicara tuh kata-kata akan terbang ke udara, tapi ketika kita menulis itu akan terkenang selamanya. Atau misalnya ada adagium lain seperti menulislah agar engkau selalu dikenang. Dan Hairil lewat puisinya dan relevansinya sampai hari ini gitu, Hairil masih dikenang lewat sajak-sajaknya, dan ini menjadi spirit baru bagi teman-teman yang menulis atau yang baru ingin menulis, bahwa apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini ya, maka menulislah, berkaryalah. Itu jadi semangat untuk teman-teman muda, saya kira itu. Tapi Mbak Nisa, kita di generasi saat ini kan banyak sekali aktivitas kita disampaikan di media sosial nih. Tak jarang juga saya mendapati bahwa penggalan-penggalan karya Hairil itu dikutip. Ketika saya coba tanya iseng komen gitu, Mas atau Mbak, tahu nggak itu kutipan dari mana? Ah bodo amat, pokoknya gue inget kata-kata ini. Nah, artinya orang sudah berjarak dari tahu bahwa itu adalah penggalan karya Hairil. Tapi orang sangat sepertinya dekat dengan misalkan kata-kata seperti mampus kau dikoyak sepi. Dikoyak sepi. Nah, itu gimana menurut Mbak Nisa? Kenapa orang berjarak dari nama Hairil tapi karyanya sangat melekat? Gimana tuh bisa begitu? Nah, itulah yang menjadi keresahan kami, makanya kami bikin program Safari Sastra. Ya, kan? Ya, jadi ini menarik teman-teman. Ini juga otokritik buat para pegiat sastra, baik dia penulis maupun pegiat komunitas gitu ya. Bagaimana kita terus membumikan kembali, menggaungkan kembali para sastrawan ini ya, sebagai penulisnya maupun karya-karyanya ya, artinya mendiskusikan kembali karya-karyanya, kemudian membicarakan kembali bagaimana proses kreatif menulisnya.
itu harus terus digaungkan saya kira. Dan memang di era media sosial hari ini semua tuh punya daya kreativitas yang sangat tinggi. Bahkan tadi satu kutipan yang disampaikan oleh Mas Jajang itu udah digeser dengan apa ya, bercandaan lain. Misalnya mampus kau dikoyak-koyak sepi, itu jadi bagi anak-anak Gen Z gitu, anak-anak zaman sekarang diganti mampus kau dikoyak-koyak Shopee misalnya. Nah itu kan kreativitas baru sebenarnya. Tapi plesetan ya. Iya, mampus kau dikoyak-koyak Shopee jadinya kan belanja terus Bunda. Nah, atau misalnya ada banyak kutipan-kutipan lain yang kemudian diplesetkan gitu ya. Jadi prihatin kalau dia bahkan sampai nggak tahu itu karyanya siapa. Misalnya ada satu kutipan puisi Mas Jokpin gitu, kurang lebih rezeki mari kita rayakan dengan secangkir kopi. Dan kutipan itu banyak sekali dilukis di tembok-tembok kedai-kedai kopi dan tidak menyertakan nama penulisnya. Nah, itulah yang jadi satu keresahan ya ketika tidak ada penghargaan terhadap sastrawannya. Bagaimana kemudian anak-anak muda hanya ikut tren dan main kutip sana kutip sini tanpa melihat ini sebenarnya tulisannya siapa. Karena itulah saya pribadi gitu, baik sebagai pengkarya maupun pegiat komunitas ini harus terus dibumikan kembali, misalnya melalui hal-hal sederhana, bagaimana membuat program mengenal tokoh-tokoh sastra, masuk ke komunitas-komunitas, kemudian komunitas literasi juga membedah karya-karyanya, dan mulailah jangan main copy paste asal gitu ya, tapi harus menyantumkan ini siapa, tulisan ini karyanya siapa gitu. Nah dari situlah nanti saya kira keinginan Hairil aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu semoga bisa tercapai lewat karya-karyanya yang terus digaungkan. Artinya memang karya Hairil itu bukan hanya milik dari keluarga Hairil, ya, tetapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Karena beliau adalah seorang sastrawan yang hari ini masih terus melekat pada ingatan kita, pada hati kita. Kata-katanya itu sangat mudah, karena tadi ya Mbak Nisa bilang, ada proximity, ada kedekatan dari realitas, seperti itu ya. Itu yang kemudian terus kita gali bahwa kenapa silogisme zaman itu mampu dituangkan oleh Hairil. Nah, mengenai hal ini, saya ingin bertanya ke Ibu Eva, kenapa seorang Hairil mampu membangun semangat zaman ke dalam karya sastra, Bu? Ibu pernah berpikir ke sana nggak, Bu? Saya belum tahu persis itu ya, mungkin karena kehidupannya Hairil dulu itu sangat keras ya, maksudnya memang berjuang, entah kadang-kadang di stasiun ini mencari ilham ya, di stasiun Kerawang. Waktu saya ujian lisan S1 saya dengan Profesor Asikin Kusuma Atmaja, dia langsung, lah kok bisa rapi dia anaknya Hairil gitu. Orang namanya mau modeling ya, mau ini. Terus kan biasanya bapaknya kumal gitu. Ya kan saya mau ujian Pak, saya bilang gitu. Terus ini ada sebagian yang bilang Hairil itu nature perlente, ada yang bilang urakan dekil gitu. Jadi mungkin lihat momennya. Nah, terus dia Hairil itu secara ekonomis kan sangat jelek, lemah. Jadi sampai saya dengar dari Pak Habib Yasin kadang-kadang ke toko buku pakai jaket nyolong buku. Ih, benar itu Pak Habib Yasin, saking pengen bacanya, kadang-kadang di situ baca nggak punya duit jadi baca, karena itulah ngantongin buku gitu. Jadi semangat ingin tahunya besar sekali. Apapun jadi dilakukan dengan ngambil buku itu. Terus saya cerita juga dengan Pak Afandi. Saya sempat menginap 3 malam di rumah Pak Afandi.
salah satu penyesalan saya dalam hidup Pak Afandi. Eva, ayo Bapak lukis. Aduh nggak deh Pak, saya udah jelek pakai dikeriput-keriput kan ya. Lukisannya kan gitu ya. Aduh ntar makin jelek. Ayo ayo. Bapak lagi ada mood, saya nginep di rumahnya. Ayo Bapak lagi mood nih, Bapak jarang gitu. Saya nggak mau, aduh nyesel. Coba kalau ada kan bergengsi rumah saya ada lukisan Afandi ya. Itu salah satu penyesalan saya dalam hidup. Jadi Pak Afandi sudah dengan mood yang sangat tinggi, tapi Ibu mengelak gitu ya. Iya, enggak gitu. Jelek saya udah jelek makin jelek dari keriput-keriput gitu sama. Ayo Bapak lagi mood, ayo gitu sampai jadi Pak Afandi yang maksa. Saya nggak taruh ini. Sekali ini ada lukisan Pak Narto. Pak Narto itu pelukis yang melukis tamu-tamu negara. Terus saya lukis ya. Lukis lebih cantik dari aslinya. Cantik, saya malu ngeliatnya. Malu tuh. Bisa aja nih. Aslinya Ibu Eva ini cantik. Tadi kita udah lihat foto-fotonya waktu muda ya. Iya. Sekarang kan masih muda dia. Masih cantik. Masih cantik juga. Ya udah kok. Nah, itu adalah penting sehat ya Mas ya. Betul. Jadi itu kebaikan yang ingin balas budinya Pak Afandi karena dibuatkan puisi oleh Pak Hairil gitu ya. Terus saya dikasih uang 2 juta untuk uang muka Yayasan Hairil Anwar. Waktu itu ini sejak lukisannya Hairil belum selesai. Orang nafsu biarin belum selesai. Dia bayar 2 juta nih buat Eva, buat Yayasan Hairil Anwar gitu. Mbak Nisa, kalau kita bicara Hairil Anwar kan dalam kesusastraan itu yang babaknya itu dikenal di tahun 40 ketika Hairil dan ibunya ke Jakarta, ke Batavia pada waktu itu berarti kan. Kemudian 2 tahun kemudian karyanya itu diterbitkan ya. Berhasil, gimana itu cerita itu? Puisi yang pertama ditulis Hairil ya dalam beberapa kajian literatur gitu, beberapa penemuan. Ya termasuk yang disampaikan oleh Arif Budiman, H.B. Yasin, itu puisi nisan untuk neneknya saat meninggal. Benar. Itu puisi nisan di tahun 1942 kalau nggak salah. Yang kemudian dari situlah Hairil dikenal ya sebagai penyair yang kemudian banyak menulis. Dan menariknya puisi penutupnya pun bicara soal kehilangan. Jadi puisi sebelum Hairil meninggal itu Derai-derai Cemara. Itu bicara soal bagaimana kehilangan, kehampaan dan tapi kalau aku lihat bukan soal ketakutan pada kematian sebenarnya Hairil, tapi lebih pada ketakutan dalam kesendirian. Misalnya salah satunya tuh ya tadi mampus kok dikoyak-koyak sepi. Kemudian ada puisi-puisi yang bicara soal kehidupan malam ya. Aku menyukai mereka yang menemui malam. Nah ini tadi kalau Bu Eva bilang bahkan di stasiun dengar ceritanya itu bergumul dengan orang-orang di stasiun kayak gitu untuk menulis puisi di karet gitu ya. Kemudian kalau saya lihat Hairil juga banyak dengan proses menerjemahkan karya-karya puisi dari beberapa penulis Jerman, Inggris ya. Itu juga menunjukkan keterbukaan wawasan Hairil dalam membaca karya-karya dunia gitu. Dan bayangkan tadi Bu Eva sudah memberikan kesaksian, menurut pengakuan H.B. Yasin, Hairil sering datang ke toko buku pakai jas kegombrangan, pakai jaket kegombrangan yang terus mencuri buku gitu. Nah, semangat ini tuh harus dijadikan value gitu bagi generasi muda. Seorang Hairil dengan keingintahuan yang besar, kemudian sampai dia saking pengen baca buku, tidak punya uang, dia mencuri buku ya. Nah sementara ini bisa berkaca hari ini ketika ketersediaan buku, akses buku mudah gitu. Kenapa anak-anak muda gitu ya, saya mewakili dari teman-teman muda gitu, ada kecenderungan untuk malas membaca. Nah ini kan sebenarnya harusnya kita dalam perayaan-perayaan Hairil itu bukan lagi hanya
Hairil itu ya hidup dengan banyak sisi, banyak kontroversi, pro dan kontra, dan membicarakan Hairil itu banyak sekali dari berbagai sisi. Tapi yang paling menarik adalah dalam setiap perayaan Hairil harusnya kita bisa mencuri semangat-semangat yang relevan, yang bisa ditiru ya, yang hal-hal positif. Salah satunya adalah keingintahuan besar dalam membaca dan khasanah bacaan bukunya itu luar biasa gitu. Nah, ini Ibu dalam babak kekaryaannya Chairil Anwar, itu ada peristiwa yang di dalam catatan sejarah memang tercatat bahwa ayahnya Chairil menjadi korban, kakeknya Bu Eva ya, menjadi korban dari agresi militer di Riau. Waktu itu kakeknya Bu Eva adalah Pak Tulus itu adalah seorang bupati ya, Indragiri kan. Nah itu cerita tentang itu dan keluar hubungan Ibu dengan keluarga yang dari keluarga sana gimana? Chairil dari nenek saya, dari ibunya Chairil diceritakan bahwa Atuk itu bupati, Atuk Tulus gitu. Bupati di Rengat. Terus kayaknya meninggalnya itu dia keluar di depan rumah ditembak oleh Belanda. Nah terus saya nyambung ya dengan yang Nisa bilang, Chairil itu kan ada sajaknya di karet daerahku yang akan datang. Waktu itu rakyat inilah sekelompok ini seniman ingin memindahkan makam Chairil itu ke Taman Makam Pahlawan. Neneknya yang itu nenek tidak setuju, biarlah udah di sini gitu. Terakhir sudah saya tua nih, Chairil kita pindahin ke San Diego ya, nggak usah lah biar aja. Ini udah berapa puluh tahun, saya bilang kasihan kok ini juga sudah tidak ada apa-apanya lagi, saya bilang. Terus akhirnya enggak Bapak, ini kan mahal dulu gitu. Akhirnya saya menjawab dengan ingat puisi kan ada sajaknya di karet darahku yang kena. Itu adalah kehendak terakhir dari almarhum. Jadi biar ajalah di karet gitu. Itu yang kita keberatan memindahkan makamnya, bukan sombong, bukan karena kan ada wasiat lah kalau mau dibilang wasiat. Nah, Sobat Baca, jadi meninggalnya karena sakit ya, tetapi waktu sekitaran tahun 42 sampai 46, Chairil itu tercatat terlibat di dalam proses kemerdekaan seperti meningkatkan penyiaran ya, siar gitu. Jadi menyebarkan siar bahwa Indonesia merdeka atau perintah-perintah dari pimpinan revolusi itu diturunkan. Waktu itu belum ada handphone ya, belum ada telepon juga masih jarang gitu. Itu disebarkan ya melalui kurir-kurir ini. Nah, Chairil itu dalam beberapa catatan sejarah seperti saya lupa tadi saya sempat baca juga. Jadi menyiarkan kayak misalkan Syahrir, karena Syahrir juga kebetulan paman ya. Jadi Chairil ini tolong sampaikan ke Pak Anung ya. Nah itu Chairil adalah bekerja di situ juga ya, dalam proses-proses perjuangan kemerdekaan gitu. Nah kemudian tadi sempat kita ulas bahwa ayahnya Chairil sendiri adalah seorang Bupati Indragiri, Bupati Rengat. Meninggal karena serangan agresi militer Belanda yang kedua tahun 48 ya. Jadi keluarga Chairil ini dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia sangat berjasa. Nah, ini yang mungkin orang belum memberikan penebalan bahwa di dalam proses kemerdekaan para sastrawan pada waktu itu terlibat di dalam mensukseskan kemerdekaan tadi melalui semangat gelora, semangat perjuangan, kemudian juga memberikan informasi. Nah, ini di dalam keluarga Ibu tertanam atau seperti apa, Bu? Semangat perjuangan seperti itu? Ya, semangat perjuangannya sangat, mungkin juga terlalu nasionalis ya dulu ya, kan dari sebelum kemerdekaan dari tahun 42 terus 45 terus sampai ke 49. Mungkin memang semangat nasionalisnya
seperti dari beberapa sajaknya kan Kerawang Bekasi ya seperti ini di Ponorogo itu ini sekali apa namanya ya semangat nasionalisnya tinggi sekali. Nah, Mbak Anissa, dengan semangat itu untuk sastrawan saat ini seperti apa, Mbak Anissa? Iya, saya kira dari setiap zaman ya, penyair itu kan bagian dari masyarakat. Jadi penyair itu nggak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat saat ia lahir dan besar gitu. Dan semangat zaman itu setiap generasi pasti berbeda. Hairil di masa pergolakan menuju kemerdekaan pasti semangatnya adalah semangat untuk mencapai kemerdekaan. Dan kita di masa-masa sudah kemerdekaan ini kita menemui banyak persoalan-persoalan lain, seperti misalnya isu climate change, kemudian isu sosial, kesenjangan sosial, dan itu seharusnya bisa menjadi amunisi ya untuk bisa menjadi spirit teman-teman penulis dalam hal ini misalnya penyair, sastrawan lah. Itu untuk memperkaya puisi-puisinya, cerpennya, novelnya. Artinya pergolakan zaman di setiap generasi tentu saja pasti berbeda, dan generasi kami hari ini ya menemui persoalan-persoalan yang kompleks juga gitu, tapi itu bagaimana kita bisa memantulkan realitas itu ke dalam karya kita sebenarnya. Baik, Sobat Baca, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam ya berbincang bersama Ibu Eva Wani, Alisa Hairil Anwar, dan Nisa Rengganis gitu. Bu Eva, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada Sobat Baca tentang bagaimana kita memaknai karya, kemudian kita menginternalisasi dari karya yang sudah lahir dari para sesepuh kita. Kebetulan Ibu Eva ya dari ayahandanya seperti itu. Mungkin silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih dengan adanya ngobrol-ngobrol ini, kita mengingat kembali siapa Hairil Anwar. Mudah-mudahan Hairil Anwar dengan sajak-sajaknya masih dapat menggaum di dalam Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan semangat dan antusiasmenya dalam untuk belajar, untuk suka membaca, mudah-mudahan diikuti oleh generasi muda. Baik, terima kasih. Nah, terakhir mungkin kita akan ingin mendengarkan pembacaan sajaknya oleh Mbak Nisa. Nah, boleh. Nah, silakan. Pilih satu puisi. Rumahku. Rumahku dari unggun timbun sajak, kaca jernih dari luar segala nampak. Kulari dari gedung lebar halaman, aku tersesat tak dapat jalan. Kemah kudirikan ketika senjakala, di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak, di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang, bila berleleran kata manis madu, jika menagih yang satu. April 1943. Semoga rumah kita semua bisa lahir dari unggun timbun sajak. Baik, terima kasih Sobat Baca. Demikian edisi perdana Safari Sastra. Semoga kita ke depan bisa terus meningkatkan program ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.